Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nama saya Fitri Purutaini dengan NIM 2021 030322. Di sini saya akan mempresentasikan fertilisasi dan embriogenesis. Fertilisasi adalah pertemuan antara sel telur dan sperma di dalam tuba falopi. Fertilisasi merupakan proses berfungsinya pronukleus atau nukleus sel kelamin yang haploid jantan pada sperma dengan pronukleus betina pada ovum hingga berbentuk zigot yang berlangsung di dalam tuba falopi atau saluran telur. Sebelum proses fertilisasi, masing-masing ovum dan sperma mempersiapkan diri sehingga ovum siap difertilisasi dan sperma siap bergerak menuju ovum di tuba falopi. Proses fertilisasi berhasil dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah proses pembentukan embrio yang dilakukan dengan pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan sel embrio terus terjadi di sepanjang tuba falopi sampai akhirnya pada fase blastula embrio siap melakukan implantasi. Selanjutnya ada persiapan ovulasi. Oogenesis dimulai dengan adanya mitosis dan meiosis. Peristiwa mitosis sel induk atau oogenium terjadi dalam ovarium pada saat masih dalam rahim ibu. Ketika janin masih 4-6 bulan terjadi proses oogenium yang bermitosis menjadi oosit primer. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua gamet atau sel anak yang identik pada saat bayi perempuan ini lahir, maka dalam ovariumnya sudah memiliki banyak oosit primer. Pembelahan ini terjadi setiap bulan. Setiap oosit primer akan mengalami pembelahan tahap meiosis 1 menjadi meiosis sekunder. Oosit primer berada di dalam folikel atau kantung oosit. Seiring dengan prosesnya pembelahan meiosis 1, maka folikel ini pun akan berkembang dari mulai folikel primer, folikel sekunder, folikel tersier, dan saat oosit primer siap untuk dikeluarkan dari ovarium, maka folikel berkembang menjadi folikel de Graaff. Pengembangan oosit primer dan oosit sekunder. Oosit primer telah menjadi oosit sekunder, maka terjadi ovulasi, yaitu keluarnya oosit sekunder dari ovarium menuju tuba falopi. Folikel de Graaff yang ditinggalkan oleh oosit sekunder akan berdegenerasi menjadi korpus luteum. Proses ini terjadi setiap sebulan sekali. Oosit sekunder telah ovulasi masuk ke dalam tuba falopi. Jika oosit sekunder tidak dibuahi, maka akan luruh bersama dinding endometrium menjadi darah menstruasi. Sebaliknya, jika oosit sekunder difertilisasi oleh sperma, maka saat kepala sperma menyentuh lapisan telur, maka secepatnya oosit sekunder akan melakukan tahap meiosis 2 menjadi ovum dan siap bergabungnya kromosom ovum dan sperma. Periovulatory ini adalah tahap ketika lapisan sel-sel telur mulai dilapisi dengan lendir dan bersiap untuk bergerak keluar menuju rahim. Ovulasi. Pada tahap ini, ada enzim khusus yang dimiliki oleh tubuh untuk membentuk lubang agar memudahkan sel telur bergerak melalui tuba falopi, yaitu saluran yang menghubungkan induk telur ke rahim. Telur yang matang akan masuk ke dalam saluran tersebut dan melewati hingga mencapai rahim. Dalam tahap ini biasanya menjadi pembuahan. Fostovulatory. Jika telur berhasil dibuahi oleh sperma, telur itu akan langsung ditanam tubuh di dinding rahim dengan bantuan luteinizing hormone atau LH. Akan tetapi jika pembuahan tidak terjadi, maka telur dan dinding rahim yang sudah menebal ini akan meluruh. Genesis atau persiapan sperma. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan spermatozoa. Spermatozoa merupakan sel yang dihasilkan oleh fungsi reproduksi pria. Spermatozoa merupakan sel hasil maturasi dari sel germinal primordial yang disebut dengan spermatogonia. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus. Testis merupakan kelenjar kelamin yang berjumlah sepasang dan akan menghasilkan sel-sel sperma serta hormon testosteron. Spermatozoa merupakan sel yang dihasilkan oleh fungsi reproduksi pria. Sel tersebut mempunyai bentuk khas, yaitu mempunyai kepala, leher, dan ekor. Spermatozoa merupakan sel hasil maturasi. Sel epitel germinal yang disebut spermatogonia
Spermatogonia terletak dalam 2-3 lapisan sepanjang batas luar epitel tubulus. Proses fertilisasi. Fertilisasi terjadi di saat sel spermatozoa dilepaskan dan dapat membuahi ovum di ampula tuba falopi. Sebanyak 300 juta spermatozoa diejakulasikan ke dalam saluran genital wanita. Sekitar 1 juta yang dapat berenang melalui serviks. Ratusan yang dapat mencapai tuba falopi dan hanya 1 yang dapat membuahi sel telur. Sel spermatozoa mempunyai rentang hidup sekitar 48 jam sebelum membuahi sel telur. Spermatozoa harus melewati tahap kapasitasi dan reaksi akrosom. Terlebih dahulu, kapasitasi merupakan suatu masa penyesuaian di dalam saluran reproduksi wanita berlangsung sekitar 7 jam. Fertilisasi atau pembuahan merupakan proses berfungsinya pronukleus jantan pada sperma dengan pronukleus betina pada ovum atau sel telur. Proses tersebut berbentuk zigot yang berlangsung di dalam tuba falopi atau saluran sel. Peristiwa penting pertama dalam pembuahan adalah penggabungan membran dari 2 gamit, kemudian menghasilkan pembentukan saluran yang memungkinkan lewatnya bahan dari satu sel ke sel lainnya. Sperma akan merangsang sel telur akan dilakukan untuk menyelesaikan proses meiosis 2 yang menghasilkan 3 badan polar dan ovum. Setelah penetrasi sperma memasuki oosit sekunder, nukleus pada kepala sperma akan membesar dan ekor sperma akan berdegradasi. Penggabungan inti selanjutnya, penggabungan ini sperma yang mengandung 23 kromosom dengan inti ovum yang mengandung 23 kromosom. Proses tersebut kemudian sehingga menghasilkan zigot. Langkah terakhir dalam produksi telur fungsional atau oogenesis yang dapat berasosiasi dengan spermatozoon dan mengembangkan reaksi mencegah masuknya lebih dari 1 spermatozoon. Pembuahan adalah sel atau zigot yang mampu menjalani pembelahan sel untuk membentuk individu baru. Fertilisasi terjadi pada oosit sekunder yang mengandung ovum yang dibuahi oleh sperma dan terjadi di tuba falopi. Untuk kejadiannya fertilisasi sebagai berikut. Penetrasi sperma oosit sekunder mengeluarkan fertilizin untuk menarik sperma agar mendekati. Sperma harus menembus lapisan-lapisan yang mengelilingi oosit atau telur yang belum matang. Sekunder dengan cara mengeluarkan enzim hyaluronidase untuk melarutkan senyawa hyaluronid pada korona radiata. Selanjutnya ada embriogenesis. Proses ini diawali adanya fertilisasi ketika sel sperma berhasil masuk dan menyatu dengan sel telur atau disebut ovum. Bahan genetik dari sperma dan sel telur kemudian bergabung membentuk sel tunggal yang disebut dengan zigot dan berkembang ke tahap germinal. Tahap germinal mengacu dari pembuahan, perkembangan embrio awal sampai implantasi selesai dalam rahim. Selama tahap ini, zigot yang didefinisikan sebagai embrio yang mengandung materi genetik lengkap mulai membagi dalam proses yang disebut pembelahan. Tahap embrio dimulai dari proses fertilisasi atau penyatuan sel telur dan sperma. Kemudian terbentuk zigot yang mengalami proses pembelahan. Tahap embrio dikelompokkan menjadi beberapa fase, yaitu fase pembelahan atau cleavage yang membentuk morula, fase blastula, fase gastrula, dan fase diferensiasi serta organogenesis. Fase morula. Pada fase ini, zigot mengalami pembelahan berkali-kali. Pembelahan zigot terjadi secara mitosis, yaitu dimulai dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan seterusnya. Pada saat pembelahan, sel terjadi pembelahan yang tidak bersamaan, embrio yang terdiri dari 16-64 sel. Inilah yang disebut morula. Fase blastula. Pada fase blastula, terjadi pembagian sitoplasma ke dalam 2 kutub yang dibentuk pada fase morula. Pada fase ini, kutub fungsional dan kutub vegetatif telah selesai dibentuk. Hal ini ditandai dengan dibentuknya rongga di antara kedua kutub yang berisi cairan dan disebut blastosol atau blastocoel. Fase gastrula. Embrio mengalami proses diferensiasi dengan mulai menghilangkan blastosol
sel-sel pada kutub fungsional akan membelah dengan cepat. Akibatnya, sel-sel pada kutub vegetatif membentuk lekukan ke arah dalam invaginasi. Invaginasi akan membentuk dua formasi, yaitu lapisan luar atau ektoderm dan lapisan dalam atau endoderm. Bagian tengah-tengah gastrula disebut dengan arkenteron. Bagian luar yang terbuka pada gas menuju arkenteron disebut dengan blastophore. Pada fase ini akan terjadi lanjutan diferensiasi sebagai endoderm menjadi bagian mesoderm. Embryogenesis berlanjut dengan tahap berikutnya, yaitu gastrulasi ketika tiga lapisan dibentuk dalam proses yang disebut histogenesis dan proses neuralasi dan organogenesis. Pada akhirnya, masing-masing bagian endoderm, mesoderm, dan ektoderm akan mengalami diferensiasi menjadi organ-organ. Ektoderm akan mengalami diferensiasi menjadi epidermis, rambut, kelenjar minyak, kelenjar keringat, email gigi, sistem saraf, dan saraf reseptor. Mesoderm akan mengalami diferensiasi menjadi tulang, jaringan ikat, otot, sistem peredaran darah, sistem ekresi, misalnya ductus deferens, dan sistem reproduksi. Endoderm akan mengalami diferensiasi menjadi jaringan epitel, pencernaan, sistem pernapasan, pankreas, dan hati, serta kelenjar gondok dalam proses diferensiasi dan organogenesis. Embrio merupakan suatu tingkat perkembangan atau kehidupan awal individu yang dimulai sejak terjadinya pembuahan sampai sebelum dicapainya suatu bentuk, struktur, maupun fungsi yang sudah tetap, seperti pada orang tuanya dalam istilah biologi. Perkembangan manusia memerlukan pertumbuhan dari zigot bersel 1 ke manusia dewasa. Proses penciptaan manusia dalam rahim diawali ketika sel sperma berhasil masuk dan menyatu dengan sel telur atau fertilisasi. Bahan genetik dari sperma dan sel telur kemudian bergabung membentuk sel tunggal yang disebut zigot dan berkembang ke tahap germinal. Pada fase 8 minggu pertama, perkembangan disebut embrio, dan pada awal minggu ke-9, embrio disebut janin. Tahap germinal memakan waktu sekitar 10 hari. Selama tahap ini, zigot yang didefinisikan sebagai embrio yang mengandung materi genetik lengkap mulai membagi dalam proses yang disebut pembelahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.